Mulaikan, dan misa arwah di malam hari ini akan dipimpin oleh Pastor Timotius MSC, dan kepada pastor diundang dengan kasih. Selain keluarga, mari kita berdiri. Nyanyian pembuka misa arwah malam ini, sungguhlah indah rumahmu Tuhan, puji syukur 333. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Engkau beri sarang. Alangkah ku tinggal di rumahmu, sorak dan sorai bagimu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, pandang niat kami rela menanti saatnya masuk ke rumahmu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar yang berduka, yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita datang bersama di sini bukan untuk menyambung duka cita keluarga, tetapi kita datang untuk menghibur dan menguatkan mereka. Sekaligus kita datang sebagai orang yang punya Tuhan Yesus. Kita datang karena kita punya Tuhan Yesus. Dia itu juga wafat di kayu salib, terang benderang di hadapan orang semua. Dikasih masuk dalam kubur sebagai mayat juga. Tetapi di hari yang ketiga, dia keluar dari dalam kubur bukan sebagai arwah, tetapi sebagai sosok yang mengalahkan maut dan kasih tunjung kepada semua yang dia kenal, semua yang pernah bersama-sama dengan dia, sebagai sosok yang bangkit. Oma Marce yang terkasih, sampai pada kesudahan hidupnya di dunia ini, dia tetap murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu tidak perlu berduka cita. Justru Tuhan sayang dia, Tuhan ingat dia, maka Tuhan panggil dia untuk pulang kembali kepada Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan punya sayang itu. Malam hari ini kita menyatukan hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia besar ini. Kematian adalah perjalanan kembali kepada Tuhan, bukan pergerakan menuju kebinasaan. Itu iman kita. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk doa dan ucapan syukur ini, dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita menuju hidup yang kekal. Amin. Ordinarium Misa Manado, Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hambamu Marce Tore yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh memikirkan kebangkitan. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang-orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ulangan Mazmur tanggapan, puji syukur nomor 801. Tuhan, padamu ku berserah dan menggerak-gerak imanmu. Tuhan, padamu ku berserah dan menggerak-gerak imanmu.
Dari tubir aku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingat kesalahan, Tuhan, siapa dapat tahan? Namun padamulah pengampunan, agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Mari kita berdiri. Ulangan bait pengantar Injil Puji Syukur nomor 965. 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan Bapakku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus ingin supaya orang semua setelah melewati jembatan kematian ini, kita semua tetap di bawah naungan, tetap bersama-sama dengan Dia. Oma Marce, jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus sayang Dia. Orang semua yang hidup bersama-sama dengan Dia, orang juga sayang Dia. Dan Tuhan memperhatikan orang pesayang, orang hati, orang cinta untuk Dia. Dan Tuhan menyempurnakan itu dengan cara apa? Bawa Dia pulang. Daripada kasih biar Dia di sini, nanti Om Marce bilang, "Tuhan selalu Bapak kita sih yang panggil-panggil."
Sekarang Tuhan sudah bawa pulang supaya apa? Dia punya jiwa damai di sana. Nanti orang ke sana baru orang baku dapur dan rame-rame di sana. Amin. Kita menegaskan kembali iman dan kepercayaan kita karena Tuhan Yesus yang selalu jaga orang semua. Kita berdiri untuk doa-doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga yang selalu setia mendengarkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa untuk istirahat kekal dan keselamatan diri Oma Marce yang kita kasihi. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan dia, menerima dia dalam kasih-Nya, dan menganugerahkan keselamatan yang abadi itu untuknya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah sang suami yang tercinta yang masih bersama-sama dengan kita, segenap anggota keluarga yang ada bersama-sama dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Semoga iman dikuatkan, pengharapan diperkokoh, dan ketaatan dan pembaharuan diri senantiasa diusahakan dengan serius untuk keselamatan kita kelak nanti. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah Tuhan doa kami. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Benediktus dan Yosef, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Marcetore, yang telah Engkau panggil kembali ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan Berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anaknya Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyediakan perjamuan abadi untuk kita semua, termasuk Oma Marce yang terkasih. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan untuk selalu masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.